Shalom, selamat pagi jemaat BPW Anugerah dari Allah. Di Minggu 15 Agustus 2021 masih dengan tema besar di bulan ini, yaitu orang percaya menghadapi pandemi. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati untuk datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Panggilan berbakti Mazmur 150 ayat 1. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Mari kita naikkan pujian dan syukur kita melalui lagu Hidupku Adalah Penyembahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita menyatukan hati memohon pimpinan Tuhan melalui doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat dan penyertaan-Mu selama 1 minggu ini. Dan pada pagi hari ini kembali kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah secara online. Tuhan, kiranya Engkau memberkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Kami mau memuji Engkau dan meninggikan nama-Mu dan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Mari menyembah Tuhan lebih dalam lagi dengan memuji Tuhan, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Pembacaan Alkitab pagi ini dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat persembahan dan persepuluhan dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita bersama-sama menyerahkan seluruh persembahan dan persepuluhan kita ke dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat dan kasih karunia yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kiranya persembahan dan persepuluhan kami berkenan di hadapan-Mu, dan juga kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelayanan-Mu di gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Muda Diki Andreas dengan tema menanggung beban bersama. Namun sebelumnya kita akan dipersiapkan dengan pujian Berikan Ku Hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuai yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu,
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita bisa beribadah bersama dengan keluarga di rumah. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih untuk adik-adik semua yang telah setia beribadah. Tuhan kiranya memberkati kalian semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini apa yang akan kita pelajari bersama-sama? Hari ini kita akan belajar tentang menanggung beban bersama. Menanggung beban bersama. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita hidup di dunia yang semakin hari semakin sukar, semakin sulit. Apalagi di tengah pandemi yang sekarang ini terjadi. Banyak penderitaan terjadi. Ada orang yang kehilangan pekerjaan. Ada orang-orang yang kehilangan anggota keluarga mereka yang mereka kasihi. Belum lagi kita juga bergumul, kita harus akui sebagai orang tua. Kita bergumul dengan ketegangan secara emosional kita. Sudah capek di pekerjaan, tapi kita juga harus mengajar anak-anak di rumah. Ini nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Belum lagi kita merasa terisolasi dengan kebebasan yang ada saat ini. Bapak Ibu, kita dibatasi kebebasan kita. Saya akui ini tidak mudah buat kita. Begitu banyak beban. Oleh sebab itu Tuhan berkata, mari menanggung beban bersama. Kita perlu dukungan, baik secara emosional, secara fisik, dan nggak kalah penting secara spiritual. Kita perlu dikuatkan. Alkitab berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bapak, Ibu, Saudara, apa arti ayat ini? Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Artinya, walaupun kita sendiri memiliki beban, memiliki pergumulan, bukan berarti kita menutup mata akan kesusahan, akan beban orang lain. Kita harus tetap memiliki kepedulian. Jangan berkata, saya sendiri juga ada pergumulan Pak Pendeta. Saya sendiri juga lagi susah Pak Pendeta. Boro-boro memikirkan orang lain. Boro-boro membantu orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat firman Tuhan berkata pagi ini, bertolonganlah menanggung bebanmu. Saya percaya ketika kita mau melakukan hal ini, mau melakukan bertolong-tolongan dalam menanggung beban, kita akan mengalami sukacita. Kita sendiri juga akan dikuatkan ketika kita menguatkan orang lain. Percayalah. Amin Bapak, Ibu, Saudara. Menanggung beban bersama. Artinya, jangan menanggung beban sendirian. Karena kita sebagai gereja Tuhan bukan sekedar hubungan persaudaraan rohani saja. Tetapi gereja Tuhan adalah bagian dari keluarga Allah yang saling berkomitmen, bertumbuh bersama, bersukacita bersama, bahkan menangis bersama. Kenapa? Karena kita adalah satu tubuh Kristus. Seharusnya tidak ada anggota keluarga Allah yang harus menanggung kesedihan, rasa sakit, masalah sendirian. Harusnya tanggung bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara, menarik dalam Galatia 6 ayat 2 ini. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kitab Galatia adalah bagian dari kitab Perjanjian Baru yang berbicara tentang anugerah. Ya, karena Paulus mau menjelaskan ada pemahaman di jemaat Galatia yang mereka percaya bahwa keselamatan itu ditentukan oleh perbuatan baik. Sehingga Paulus menjelaskan bahwa keselamatan semata-mata hanya karena anugerah. Tapi di sisi ini, ya, di konteks ini, Paulus menyampaikan bertolong-tolonganlah dalam menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Artinya, mungkin kita bertanya, apakah berbuat baik kepada sesama itu hukum atau anugerah Pak Pendeta? Jawabannya, berbuat baik, saling tolong-menolong, menanggung beban bersama adalah hukum Kristus yang dihasilkan dari anugerah Allah. Artinya gini, sederhananya gini, ketika kita menyadari kita sudah menerima anugerah, sudah menerima kebaikan dari Tuhan, sudah sewajarnya, sudah sepatutnya kita untuk mengasihi orang lain. Gitu ya, Bapak, Ibu, Saudara. Kita harus mau menanggung beban bersama karena kita sudah ditolong oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
kita akan masuk dalam pertanyaan, mengapa Pak Pendeta kita harus menanggung beban bersama? Ada dua hal saja yang saya mau sampaikan. Mengapa kita harus menanggung beban bersama? Yang pertama, karena menanggung beban bersama adalah kehendak Tuhan bagi kita. Ya, sekali lagi saya ulang. Mengapa kita harus menanggung beban bersama? Karena ini kehendak Tuhan bagi kita. Ini perintah. Ya, perhatikan, dikatakan bertolong-tolonganlah. Ya, jadi ini satu kalimat perintah bagi kita. Harus bagi kita. Untuk kita menanggung beban bersama itu suatu keharusan. Karena kita sudah menerima kebaikan dari Tuhan. Menanggung beban bersama adalah kehendak Tuhan bagi kita semua orang percaya. Roma 15 ayat 1 juga berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat 2-nya, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, adik-adik yang dikasih Tuhan, menanggung beban bersama adalah kehendak Tuhan untuk kita sebagai orang percaya. Contohnya apa Pak Pendeta? Contohnya sederhana Bapak Ibu Saudara. Di tengah pembatasan yang saat ini terjadi, karena kita juga tidak boleh saat ini berdekat-dekatan, ya, kita bisa, contoh sederhananya, kita bisa menanyakan kabar, ya, bisa WA, ya, bisa telepon, bukan pertanyaan yang basa-basi doang, tetapi sungguh-sungguh peduli, mau memperhatikan satu sama lain. Bisa bertanya, bagaimana kabarmu? Apa yang saya bisa doakan? Ada pergumulan apa yang bisa saya doakan? Itu hal yang Tuhan mau. Itu hal yang Tuhan kehendaki bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sekali lagi saya jelaskan. Menanggung beban bersama artinya, walaupun kita sendiri ada beban, janganlah menutup diri. Mari tetap memiliki kepedulian kepada orang lain. Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu akui seringkali di masa sulit, seringkali membuat kita jadi egois, jadi memikirkan diri sendiri. Ya, mengapa Alkitab berkata di zaman akhir ini manusia mencintai dirinya sendiri? Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Karena memang masa sulit seringkali membuat orang jadi cinta akan dirinya sendiri, memikirkan diri sendiri. Tetapi perhatikan ini, sebagai manusia Allah, sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah menerima anugerah dari Tuhan, mari belajar mengasihi. Mari belajar untuk tetap peduli sama orang lain. Amin, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita belajar menanggung beban bersama adalah kehendak Tuhan bagi kita. Yang kedua, kita akan belajar mengapa kita harus menanggung beban bersama-sama Pak Pendeta. Yang kedua, karena kita akan kuat jika kita bersama-sama. Saya ulang, karena kita akan kuat jika kita bersama-sama. Ada satu contoh yang sangat jelas di dalam Alkitab mengenai adanya kekuatan yang luar biasa jika kita menanggung beban bersama. Contohnya dari Tuhan Yesus sendiri. Ketika ia tahu bahwa dirinya akan disalib, ya, dia akan ditangkap dan disalib menghadapi penderitaan yang luar biasa. Apa yang Tuhan Yesus lakukan sebelum ia ditangkap? Ia mengajak beberapa muridnya untuk berdoa di Taman Getsemani. Artinya ia nggak hadapi pergumulannya sendirian. Ia nggak malu mengungkapkan kesedihannya. Ia nggak malu mengungkapkan ketakutannya sebagai manusia. Karena kita perlu sadari Bapak Ibu Saudara dan adik-adik yang dikasih Tuhan. Ketika Tuhan Yesus turun ke dunia ini, dia sungguh-sungguh menjadi manusia 100%. Sehingga ada ketakutan yang ia alami. Di dalam Matius 26 ayat 37 dikatakan, dan ia, ya, Tuhan Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan
aku. Artinya Tuhan gak hadapi pergumulannya sendirian. Ya, dia mau minta tolong. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat dari kuasa kebersamaan ini ada satu perubahan yang luar biasa. Di dalam ayat 45 berkata apa? Sesudah mereka berdoa bersama-sama, walaupun sempat murid-muridnya meninggalkan tidur. Dikatakan ayat 45, sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, lihatlah saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Ayat 46, bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Artinya ada keberanian sekarang, artinya ada kekuatan sekarang ketika mereka bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dari sini Tuhan mengajarkan kita, ayo kita belajar jujur, belajarlah terbuka. Ya, kita nggak bisa hadapi semuanya sendirian. Kita nggak bisa hadapi beban sendirian. Kita ini manusia yang sungguh membutuhkan orang lain. Maka itu dari awal penciptaan Tuhan berkata, tidak baik manusia hanya seorang diri saja. Ini bukan hanya bicara tentang suami istri, tetapi ini berbicara tentang hakikat kita sebagai manusia, bahwa kita sebagai manusia sangat membutuhkan pertolongan orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan malu untuk mengakui kelemahan kita. Jangan malu untuk mengakui bahwa kita sedang ada dalam beban yang berat. Minta dukungan, minta dorongan, doa dari saudara seiman kita. Jangan hadapi sendirian. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau Tuhan saja mau terbuka, kalau Tuhan saja mau mengakui perasaannya, kelemahannya, dan dia mau minta tolong, masa kita sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan ini, kita nggak mau mengakui kelemahan kita. Mari Bapak Ibu Saudara belajar untuk terbuka. Belajar mengakui, saya nggak kuat sendirian. Saya butuh orang-orang yang menguatkan saya. Dan pelajaran yang penting juga, kita yang kuat, ayo wajib menanggung kelemahan yang tidak kuat. Bukan malah mengejek ketika melihat saudara seiman kita dalam kesusahan. Bukan malah syukurin lu. Ya, ketika melihat saudara seiman kita dalam kegagalan. Tapi jadilah kekuatan bagi mereka. Kalau kita tahu di dalam kesusahan, kalau kita tahu di dalam kegagalan, ayo kuatkan mereka. Jangan disyukurin. Ya, kita harus jadi kekuatan bagi mereka. Karena sekali lagi Tuhan berkata di dalam Roma pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Sebagai penutup saya akan bacakan. Kita yang kuat wajib, perhatikan, wajib harus menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus, perhatikan, Kristus telah memberi teladan. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasih Tuhan, marilah jadi kekuatan buat saudara-saudara kita. Marilah hibur orang-orang sekitar kita yang butuh kekuatan, yang sedang ada dalam beban berat. Jadilah kekuatan buat mereka. Amin. Mari kita menanggung beban bersama-sama. Karena ketika kita bersama, kita akan kuat. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mengakui Tuhan, kami hidup itu dunia yang semakin hari semakin sulit, semakin sukar, semakin banyak penderitaan. Oleh sebab itu kami tidak bisa sendirian. Kami butuh orang lain, kami butuh dikuatkan. Dan kami juga harus menguatkan orang lain. Tolonglah kami untuk tidak mementingkan diri sendiri. Kami yang kuat, kami wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Ampuni kami kalau selama ini kami mementingkan diri sendiri. Kami tidak memikirkan orang lain. Tolong kami mulai hari ini untuk kami peduli sama orang lain. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kiranya Tuhan hamba berdoa, kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya akan menyertai, memberkati kami sepanjang minggu ini.
Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasih Tuhan. Marilah kita menanggung beban bersama-sama, karena demikianlah kita memenuhi hukum Kristus. Amin. Kita telah bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Setelah lagu Dia Mengerti dinyanyikan, jika ada Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengambil keputusan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, setelah ibadah ini selesai, silakan menghubungi Gembala Sidang untuk mendapat penjelasan dan bimbingan lebih lanjut. Terkadang kita merasa